Bismillahirrahmanirrahim. Bab Haddatsana Qutaibah ibnu Sa'idin haddatsana Lais an Yazid ibni Abi Habibin an Abi Khair an Uqbah ibni Amirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul qala bersabda, siapa Nabi atau siapa Rasul, iyakum, takutlah kalian. Takut di sini ya hati-hati, jangan sembrono. Waddukhuli, pada masuk, maksudnya akrab, alam nisa'i, atas perempuan. Faqala, maka berkata siapa rajulun, orang laki-laki, minal ansor, dari orang ansor, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afara'aita, bagaimana pendapatmu, alhamwa, ipar. Qala, bersabda Nabi, alhamwu, adapun ipar iku al mautu, bahaya. Bapak Ibu yang kami hormati, pendengar pecinta dakwah, di dalam hadis rawahu Bukhari, hadis yang diriwayatkan dari Amir atau Uqbah bin Amir, suatu hari Nabi bersabda, berhati-hatilah kalian atau jangan sembrono kalian, atau ya takutlah kalian pada terlalu akrab dengan perempuan. Ya, perempuan tentu perempuan yang bukan mahramnya. Ya, karena kalau terlalu akrab dengan perempuan, apakah teman kantor, apakah antara direktur dengan sekretaris, antara dosen dengan mahasiswa, itu kan sering kita juga mendengar berita di televisi, di sosial media tentang yang namanya perselingkuhan, perzinaan yang diawali terlalu akrab dengan perempuan yang bukan mahramnya. Kan dalam dalil kan juga dijelaskan tidak menyepi sungguh dua orang laki-laki dan perempuan, apapun latar belakangnya, kecuali yang ketiganya setan. Maka kalau orang laki-laki terlalu akrab dengan perempuan yang bukan mahramnya, itu akan berbahaya. Yaitu contohnya tidak sedikit terjadi perselingkuhan antara teman seprofesi, teman sekantor. Dengan teman di kantor kan waktunya lebih lama dibandingkan dengan istrinya. Wong di kantor itu mungkin paling minimal itu kan 8 jam. Dalam 8 jam itu di dalam ruangan yang mungkin sama. Nah ini kadang-kadang dari mungkin sekedar hanya diawali dengan curhat dan lain-lain, apa terjadinya perselingkuhan, perzinaan, atau yang lain antara dosen dengan mahasiswanya. Kalau terlalu akrab, akhirnya terjadi apa? Perzinaan. Bahkan ya tadi yang kadang-kadang nggak masuk akal antara majikan dengan pembantunya, karena ya tadi mungkin terlalu akrab. Karena yang beda, kalau manusia itu kan beda. Untuk terjadinya perzinaan itu tidak serta-merta, tidak seperti, mohon maaf, seperti ayam itu enggak. Kalau ayam itu nggak kenal nggak apa langsung
Nah, tapi kalau manusia ya dari akrab tadi, dari sering curhat, sering cerita, terus akhirnya apa? Menemui kenyamanan. Akhirnya apa? Lama-lama terjadi perzinaan, lama-lama terjadi perselingkuhan dan lain-lain. Kemudian ada sahabat dari orang Ansor bertanya, Nabi, bagaimana kalau orang itu akrab dengan ipar? Boleh enggak? Kalau orang yang bermahramnya kan bahaya atau enggak boleh. Terus bagaimana dengan ipar? Ipar itu saudara dari pasangan nama ipar. Jadi bisa itu, pokoknya namanya ipar itu saudara bawaan. Bisa kakaknya istri atau adiknya istri atau bibinya istri, itu ipar. Nabi mengatakan terlalu akrab dengan ipar juga bahaya, malah kadang-kadang mungkin lebih bahaya. Orang nggak menaruh curiga, jadi kan iparnya ya wajar, guncengan, terus ngobrol, alasannya mungkin konsultasi umpamanya. Namun dari situ kadang-kadang terjadilah perzinahan, dan tidak sedikit rumah tangga seseorang itu hancur karena ipar. Nah, iparnya bisa ipar yang laki-laki, bisa ipar dengan perempuan. Maka ya dengan pesan ini kita supaya hati-hati. Dan supaya dipahami bahwa makrom itu bukan berarti terus boleh boncengan, boleh salaman. Pengertian makrom itu orang yang dihalangi. Maksudnya orang yang tidak bisa dinikahi. Jadi bukan berarti terus kemudian dia kan makrom, akhirnya digunceng kemana-mana, terus kelihatan auratnya. Jadi pengertian mahram itu bukan berarti terus ya kalau mahram dalam nasab itu ya kalau kelihatan auratnya nggak masalah. Mahram nasab, apakah ibunya sama adik kandungnya. Tapi kalau namanya mahram sementara atau mahram karena pernikahan itu ya hanya sifatnya mahram karena ada ikatan pernikahan. Sehingga apa? Ketika masih ada ikatan pernikahan itu dengan keluarga pasangan, maka jadi mahram, nggak boleh menikah. Udah menikah sama kakaknya, nikah sama adiknya, ya nggak boleh selama masih hidup. Udah menikah sama bibinya, menikah sama ponakannya, ini nggak boleh. Itu namanya mahram. Jadi mahram itu bukan berarti bisa boncengan, bisa salaman, bisa kelihatan rambutnya. Enggak. Kalau mahramnya mahram sementara, itu hanya mahram bahwa dia tidak bisa menikah nanti. Ketika masih ada hubungan pernikahan, kecuali sudah cerai atau karena sudah meninggal, terus ada istilah naik ranjang, turun ranjang, itu bisa secara agama. Jadi Nabi mengatakan alhamdu maut. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa perempuan adalah jaring-jaring setan. Dan maka namanya jaring itu ya menjaring ya, sebagai alat untuk menjaring. Lah maka jaring itu bisa dari mana saja. Maka ya tadi antisipasinya supaya hati-hati, supaya jangan terlalu akrab dengan perempuan. Yang perempuan itu bukan mahram. Bahkan tadi mahram pun kalau ipar itu supaya tetap hati-hati karena ipar itu berbahaya. Bahkan sampai difilmkan, ada kan film yang baru saja booming itu kan juga ya karena memang itu juga cerita-cerita seperti itu kadang-kadang dalam realita kehidupan nyata.
tidak tersedikit. Ipar itu justru menjadi, kalau bahasa itu ya, musuh dalam selimut atau bagikan duri dalam daging. Babun haddatsana Muhammad ibni Azhar Ar-Arrah haddatsana Syu'bah an Qatadah an Zurarah an Abi Hurairah. Qala berkata siapa Abi Hurairah, qala bersabda siapa an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ida batate ketika bermalam, siapa al-mar'atu perempuan, maksudnya istri, muhajirotan orang yang pindah, firasya zaujiha pada alas suaminya, la'anatha maka melaknat pada perempuan. Laknat itu mengutuk, mendoakan jelek, padahal kan doanya malaikat itu ya makbul. Siapa al-malaikatu malaikat, kata sehingga tarji'a kembali siapa istri. Bapak Ibu yang kami hormati, hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah, hadis dalam hadis rawahu Bukhari, Nabi bersabda, ketika seorang perempuan bermalam hari, tinggalkan tanpa izin dan suaminya karena lagi ada masalah atau apa, sehingga istrinya ngambek, nggak mau tidur bersama suaminya, atau yang lainnya, mungkin uang belanjanya kurang, terus dia nggak mau tidur dengan suaminya, tidur di ruang tamu. Nah, maka perempuan yang meninggalkan alas suaminya dan suaminya tidak ridho, maka dia akan dikutuk, akan dilaknat oleh malaikat sampai dia kembali ke tempat tidur menemani suaminya. Tapi kalau memang suaminya mengizinkan, ya ada masalah. Ini kan karena faktornya dia nggak nyaman dengan suami, sehingga kadang-kadang dia nggak mau tidur bareng sama suami. Tapi kalau memang suaminya mengizinkan, mungkin karena dia punya anak kecil sehingga dia ingin tidurnya di kamar anak kecilnya, atau ya kadang-kadang memang rumahnya gerah, panas, ya, sehingga kadang-kadang ingin tidur nggak berduaan dan suaminya mengizinkan, ya tidak masalah. Tapi kalau suaminya nggak mengizinkan, nggak boleh. Apalagi tadi dia hanya tidur bareng, begitu suaminya tidur dia tinggalkan, nah, terus cet-cetan sama laki-laki lain. Nah, ini lebih ini, karena mungkin suaminya udah kecapean karena pulang kerja, terus ya tidur, tadi tidur bareng, begitu sudah suami tidur ditinggalkan, terus cet-cetan dengan laki-laki lain. Nah, ini kan termasuk tadi dalam hadis yang sebelumnya, termasuk orang yang mengingkari, termasuk orang yang mengkufuri kepada suami. Dia akan dilaknat, akan dikutuk oleh malaikat sampai dia kembali lagi. Kalau nggak kembali dikutuk terus, karena mungkin diajak hubungan intim terus nggak mau, terus kabur umpamanya, ya sama, akan mendapat laknat, mendapat kutukan dari malaikat. Ya maka ya dikondisikan,
musyawarahkan. Suami juga tahu diri, ya istrinya lagi nggak mau, lagi nggak mood umpamanya, ya jangan dipaksa juga. Ya kalau sekali waktu ya mungkin sih, tapi kalau tiap diajak nggak mau ya mungkin akan bermasalah. Hukumnya seperti itu. Jadi tidak kemudian suka-suka dia. Ketika dinasihat, wah suka-suka gua dong, mau tidur di mana lah, ya nggak begitu. Kita sebagai orang iman tuh ada aturan agamanya. Haddatsana Muhammad ibnu Basharin, haddatsana Amr ibni Asimin, haddatsana Hamam an Qatadah an Muwarikin an Abil Ahwas an Abdillah anin Nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala bersabda Nabi, al-mar'atu, adapun perempuan, iku auratun, aurat. Aurat itu rahasia yang harus ditutupi. Fa idza kharajat, ketika keluar siapa perempuan, istashrafaha, maka menghiasi pada perempuan siapa asyaitonu, setan. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam hadis At-Tirmidzi, hadis yang diriwayatkan dari Abdullah dari Nabi bersabda, perempuan itu adalah aurat. Jadi perempuan itu semuanya aurat, sehingga ya tidak boleh kelihatan pada laki-laki lain yang bukan mahramnya. Yang bukan aurat itu hanya Nabi mengatakan hadza wa hadza. Nabi isyarah kepada wajah dan kedua telapak tangannya. Selebihnya adalah aurat. Sehingga kalau kemudian perempuan itu keluar, apalagi menampakkan auratnya, memakai pakaian yang seksi, apalagi pakaian yang ngepres body, maka setan menghiasi. Sehingga apa? Yang terjadi apa? Laki-laki melihat, kemudian ada angan-angan, ada pikiran-pikiran kotor, dia sih oleh setan. Mukanya sih nggak seberapa, tapi bodinya itu loh, lah kadang-kadang begitu. Setannya nempel di situ. Atau yang menutupi aurat, tapi pakaiannya ketat, ini juga termasuk. Maka dalam hal itu juga ada kan, ada akhir zaman nanti ada perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Loh kok bisa gitu? Ya karena apa? Memakai pakaian yang sangat pres, pakaiannya lembek, pres. Dan sekarang ini banyak terjadi di era digitalisasi sekarang ini. Hanya orang-orang yang lagi ingin biar viral, sengaja juget-juget pakai pakaian yang aneh-aneh lah. Ya tadi ada yang pakaiannya itu ya memang nggak menutupi aurat, kelihatan auratnya. Ada yang kelihatan itu aurat, pakai hijab, tapi apa? Semua anggota tubuhnya membentuk semuanya. Padahal ketika orang itu berkerudung kan supaya menurunkan kerudungnya sampai ke dadanya. Nah, perempuan kadang-kadang pakai kerudung, kerudungnya dililitkan di lehernya, sehingga justru sengaja menongolkan, menampakkan bentuk dadanya yang mungkin besar, yang gemoy, yang montok, sambil goyang-goyang. Hanya kadang-kadang untuk mendapatkan gift atau apa itu, sampai melakukan hal yang seperti itu. Ini nggak kurup dengan ancamannya. Lah orang
perempuan itu loh menutupi aurat keluar saja itu sudah aurat, apalagi sampai menampakkan auratnya. Ya setan makin memulas sehingga semua orang melihat terbelalak, terkesima. Terkesima itu bukan karena kebaikan, karena kepikiran yang ngeres tadi, pikiran yang cabul tadi. Akhirnya apa? Menimbulkan fitnah, dijadikan alat bagi laki-laki untuk melakukan onani. Nah, akhirnya kan perangkap setan dapat itu. Artinya tadi terjadi perzinaan, pemerkosaan. Jadi kalau umpamanya terjadi pemerkosaan itu kadang-kadang bukan kesalahan dari laki-laki sepenuhnya. Ya salah orang perkosa, namun kadang-kadang bisa jadi awalnya dari perempuan yang ya tadi mungkin pakaiannya seronok, pakaiannya enggak menutup aurat, sehingga apa, laki-laki yang tadinya enggak pengen jadi pengen. Kan bahasanya dulu yang pernah populer itu apa itu, kejahatan. Nah, kadang-kadang tidak ada niat dari pelaku, namun karena ada kesempatan, lah kan gitu kan, waspadalah, lah kan begitu. Jadi ya semuanya harus menjaga. Kebetulan dalam ayat-ayat atau hadis-hadis yang kita bahas akhir ini memang banyak berkaitan dengan perempuan, karena memang penekanannya dari sudut perempuan. Sehingga ya kalau semuanya masing-masing bisa menjaga, perempuan tidak menampakkan auratnya, tidak senangnya perempuan itu keluyuran, keluar, nongkrong di mall. Perempuan kok senengannya nongkrong di mall, apalagi dia punya suami, atau begitu suaminya keluar rumah, dia juga ikut keluar rumah. Pulangnya ketika suaminya udah pulang dari kantor, baru pulang, merasa senang, merasa bangga kalau ada cowok yang godain. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Maka tidak heran ya kalau apa yang diketahui sebelumnya itu saat Nabi Isra Mi'raj diperlihatkan lebih banyaknya penghuni neraka adalah perempuan. Mudah-mudahan Allah paring kepahaman kepada kita semuanya. Allah menjaga keluarga kita, anak istri kita dari ancaman kerusakan zaman.